Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasrian Jamaludin dari kelas B Hukum Lingkungan NIM 2015 06 10 305. Berikut saya akan coba memaparkan hasil dari karya tulis saya, makalah dengan judul Masa Depan Ekologi dalam Gelombang Besar Investasi, khususnya di Indonesia. Nah, persoalan ekologi dan pembangunan adalah satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat didikotomikan. Artinya, keduanya merupakan unsur penting yang memiliki keterkaitan satu dan lainnya. Pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan guna mencapai satu kehidupan yang lebih baik untuk memenuhi kesejahteraan manusia. Artinya, tidak dapat dipungkiri bahwa hakikat pembangunan adalah bagaimana kehidupan ke depan menjadi lebih baik daripada kehidupan hari ini. Dalam konteks keindonesiaan, hakikat pembangunan adalah pembangunan manusia Indonesia satunya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu, pada dasarnya, pembangunan mencakup beberapa dimensi dasar, yaitu adanya kemajuan lahiriah, menyangkut seperti pangan, sandang, dan papan, lalu kemudian, sedangkan dimensi adalah kemajuan batiniah, seperti pendidikan, rasa aman, rasa keadilan, dan rasa sehat. Lalu serta dimensi kemajuan yang meliputi seluruh rakyat sebagaimana yang tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial. Pada sisi lain, paradigma negara-negara berkembang dalam konteks pembangunan kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup dihadapkan pada persoalan dasar, yaitu kemiskinan. Sehingga pembangunan dilaksanakan hanya semata-mata bertumpu pada target pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya, yang kemudian berimplikasi pada timbulnya kerusakan dan pencemaran atas lingkungan hidup. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, paradigma pembangunan dalam konteks lingkungan menghendaki adanya kebebasan dalam memanfaatkan dan mengeksplorasi sumber daya alam yang ada. Nah, pembangunan atau developmentalisme hanya dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Keinginan negara-negara berkembang dalam memanfaatkan sumber daya alam ini terlihat dari resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu tentang kedaulatan permanen atas sumber daya alam. Pandangan dalam resolusi PBB tersebut bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur tentang pemanfaatan harus memperhatikan masalah lingkungan. Nah, ini menjadi soal. Dalam kenyataannya, ada kecenderungan bahwa dalam memanfaatkan sumber daya alam, banyak negara berkembang yang mengabaikan masalah lingkungan, bahkan cenderung merusak atau mencemarkan lingkungan. Bagi negara berkembang yang terpenting adalah mengeksploitasi sumber daya alam guna mengejar ketinggalan mereka dari negara maju. Lebih parahnya, bagi negara berkembang termasuk Indonesia, paradigma yang ada berpandangan bahwa ia dapat melakukan apa saja dalam wilayah negaranya atas dasar hak untuk membangun. Pada sisi yang lain, munculnya berbagai persoalan lingkungan hidup di Indonesia, mulai dari pencemaran dan kerusakan lingkungan, juga diakibatkan belum adanya pengaturan hukum pengelolaan lingkungan hidup yang komprehensif, progresif, demokratis, berkeadilan, dan berkeadaban. Kehadiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 misalkan tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup sebagai pengganti undang-undang sebelumnya. Nah, keberadaan UU PLH ini apabila ditelah secara konseptual, ya secara komprehensif maupun dalam tataran implementasinya, masih belum mampu menjawab dan memberikan solusi terhadap berbagai macam persoalan lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut, di atas maka pertanyaan kemudian bagaimanakah masa depan ekologi nasional dalam gelombang besar investasi serta pengaturan konsep hukum lingkungan, pengelolaan lingkungan hidup Indonesia. Istilah konstitusi hijau misalkan atau green konstitusi dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia, baik dalam tataran praktis maupun akademisi, tidak dapat dibantah merupakan suatu fenomena baru, lumayan baru bagi yang belum mengetahuinya. Dalam konstitusi kita, wacana seputar konsep konstitusi hijau, ekologi institusi, dan ekokrasi dapat dikatakan tercermin dalam gagasan tentang kekuasaan dan hak asasi manusia, serta konsep demokrasi dalam Undang-Undang 1945. Artinya negeri ini juga menganut konsep green konstitusi, dengan asumsi ketika kekuasaan tertinggi dan kedaulatan yang ada di tangan rakyat, yang tercermin dalam konsep hak asasi manusia dan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang 1945, serta tercermin pula dalam konsep demokrasi yang terkait dengan prinsip pembangunan berkelanjutan atau sustainable development dan pengawasan lingkungan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 33 ayat 4 UUD 1945.
dan merupakan bukti bahwa konsep tersebut telah terakomodir dalam ketentuan Konstitusi Indonesia. Kesadaran mengenai pentingnya persoalan ekologi dari waktu ke waktu terus berkembang, sehingga akhirnya umat manusia menemukan kenyataan bahwa ekosistem kita tidak bersifat lokal, tetapi juga mondial dan global. Ini yang terjadi dengan fenomena perubahan iklim dunia atau global climate change. Dan kini isu lingkungan hidup menjadi demikian penting untuk diperhatikan, karena terkait langsung dengan keberlanjutan hajat hidup manusia di dunia. Segala bangsa mulai bersatu dan bersepakat untuk bersama-sama ikut mengendalikan perubahan iklim global. Karena mencarnya es jika kemudian tanpa memperhatikan perubahan iklim ya, bisa-bisa kemudian ketika es di kutub, ketika mencair, maka beberapa negara Amerika akan tenggelam, beberapa negara besar di Eropa pun akan ikut tenggelam karena itu. Contoh kecil juga mengenai kebakaran hutan di Kalimantan misalkan ataupun di Sumatera, dampaknya mengglobal, mengganggu, bahkan sempat melockdown Malaysia dan Singapura dulu ketika terjadi kebakaran hutan yang besar tahun 2018. Salah satu faktor adanya keterancaman bagi lingkungan hidup adalah kehadiran pembangunan sebagai komoditas atau kebutuhan bagi masyarakat dan bangsa. Kehadiran pembangunan mungkin tidak akan menjumbang kerusakan tata ekologi separah yang terjadi saat sekarang, apabila paradigma atas pembangunan ini dapat dilihat sebagai hubungan yang tidak bertolak belakang dengan persoalan pengembangan lingkungan hidup. Akan tetapi, justru pembangunan ditafsirkan sebagai tujuan dari segalanya, karena kecenderungan pembangunan itu dapat menyelesaikan kemiskinan, keterbelakangan, dan masalah-masalah sosial ekonomi lainnya. Padahal dalam taraf faktanya, malah pembangunan yang terus dilakukan, misalkan deforestasi besar-besaran, proyek sawah besar di berapa juta hektar di Papua, malah atau program sawit di pengalihan lahan yang menjadi lahan sawit di Kalimantan dan di Sumatera tidak memberikan dampak yang banyak terhadap ekonomi masyarakat sekitar. Malah konflik lingkungan terjadi besar-besaran dalam lahan-lahan pengalih fungsian lahan untuk sawit, kemudian masalah sawit juga baru-baru ini di Papua dan proyek mega besar tentang sawah ya, tentang padi di Papua itu menjadi persoalan besar karena malah menggusur atau menghilangkan sumber pokok masyarakat sebagai sagu ya. Masyarakat Papua malah tidak butuh beras, mereka butuh sagu dan hari ini sagu, hutan sagu mereka hampir habis karena diganti dengan proyek-proyek yang katanya bisa kemudian menumbuhkan taraf kehidupan sejahtera masyarakat. Posisional lingkungan hidup dalam Konstitusi Indonesia sendiri sudah dilakukan dalam amandemen UUD 1945. Namun tidak banyak pihak yang memperhatikan hal ini secara serius. Tentang pasal 28 ayat 1 tadi dan pasal 33 ayat 4 dalam UUD 1945. Hal ini merupakan bukti bahwa Konstitusi Indonesia adalah konstitusi hijau atau Green Constitution. Dalam ketentuan pasal 28H misalkan ayat 1 Undang-Undang 1945 berbunyi bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik bahwa memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta pelayanan kesehatan yang baik, merupakan hak asasi manusia. Karena itu, UUD 1945 jelas sangat pro lingkungan hidup, sedangkan pasal 33 ayat 4 UUD 1945 misalkan berbunyi, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dengan demikian, terdapat dua konsep yang berkaitan dengan ide tentang ekosistem, yaitu bahwa perekonomian nasional berdasarkan atas demokrasi ekonomi dimaksud haruslah mengandung prinsip berkelanjutan dan perluasan lingkungan. Artinya pada alam diakui adanya kekuasaan dan hak-hak asasinya sendiri yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Alam diakui memiliki kedaulatan sendiri. Oleh karena itu, di samping rakyat sebagai manusia yang dianggap berdaulat, alam juga berdaulat. Inilah yang dimaksud dengan prinsip kedaulatan lingkungan yang juga terkandung dalam UUD 1945.
Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa UUD 1945 juga merupakan konstitusi yang hijau, yang penting disadari dan yang harus disadari dan ditegakkan dalam bernegara. Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup pada hakikatnya harapan untuk memadukan lingkungan hidup ke dalam proses pembangunan guna menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Prinsip ini menjadi landasan filosofis pembangunan nasional. Meski realitas menunjukkan bahwa intensitas pencemaran perusahaan lingkungan hidup tetap terjadi dan mengancam kehidupan masyarakat lingkungan hidup itu sendiri. Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan tersebut secara teoritis merupakan suatu kebutuhan pembangunan atau development needs yang tidak dapat dihindarkan dalam konteks pembangunan yang dilakukan dewasa ini. Esensi dari prinsip ini adalah berupaya untuk memadukan unsur lingkungan hidup dan pembangunan sebagai dua hal yang tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya dalam rutinitas pembangunan nasional khususnya di bidang lingkungan hidup. Dalam perspektif yuridis, prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah merupakan suatu upaya sadar dan berencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Di samping itu, pengelolaan lingkungan hidup adalah diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas keberkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, bagaimana pengaruh investasi dapat berdampak terhadap keberlangsungan ekologi? Pengelolaan lingkungan hidup dalam perspektif hukum dan kebijakan merupakan bagian dari agenda pembangunan hukum nasional di bidang lingkungan hidup. Hukum dilihat dalam kaitannya dengan kerangka dasar pembangunan nasional, menampakkan dirinya dalam dua wajah. Pada satu sisi, pihak hukum memperlihatkan diri sebagai suatu objek pembangunan nasional. Nah, dalam arti bahwa hukum itu dilihat sebagai suatu sektor pembangunan yang perlu mendapat prioritas dalam usaha penegakan, pengembangan, dan pembinaannya. Sedangkan pada sisi yang lain, hukum itu sendiri harus dipandang sebagai satu alat atau tool dan sarana penunjang yang akan menentukan usaha-usaha pembangunan nasional. Pemahaman terhadap perubahan pengertian hukum sebagai alat menjadi hukum sebagai sarana atau instrumen untuk membangun masyarakat adalah merupakan suatu pengembangan dan pembaruan hukum secara teoritis maupun praktis. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaruan hukum dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup memang diinginkan bahkan mutlak diperlukan. Dan bahwa substansi hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaruan itu. Untuk itu diperlukan saran berupa peraturan hukum tertulis, baik perundang-undangan maupun jurisprudensi, dan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dalam pandangan ahli hukum, bahwa dalam suasana pembangunan tersebut, hukum berfungsi bukan hanya sekedar as a tool of social control, dalam arti sebagai alat yang hanya berfungsi untuk mempertahankan stabilitas, tetapi juga sebagai alat pembaharuan masyarakat, atau law as a tool of social engineering. Hukum merupakan salah satu prasarana mental untuk memungkinkan terjadinya pembangunan dengan cara tertib dan teratur, tanpa menghilangkan martabat kemanusiaan anggota-anggota masyarakat. Hukum ini berfungsi untuk mempercepat proses pendidikan masyarakat, merupakan bagian daripada social education, ke arah suatu sikap mental yang paling sesuai dengan masyarakat yang dicita-citakan, atau konsep law is a tool of social engineering. Dapat dikatakan merupakan antonim dari satu asas hukum berjalan tertatih-tatih mengikuti kenyataan. Nah, asas yang disebutkan terakhir ya, menempatkan hukum di belakang kenyataan, sementara pada konsep law as a tool of social engineering, hukum justru berada di depan kenyataan. Yang dewasa ini lebih dikenal dengan predikat affirmative action. Hubungan antara hukum dan pembangunan yang secara teoritis terus mendapat perhatian para ahli, mengilhami pandangan Michael Heger, mengintroduksi konsep development law atau hukum pembangunan. Konsep development law adalah suatu sistem hukum yang sensitif terhadap pembangunan yang meliputi keseluruhan hukum substantif. Lembaga-lembaga hukum berikut keterampilan para sarjana hukum secara aktif mendukung proses pembangunan konsep development law, meliputi tindakan dan kegiatan memperkuat infrastruktur hukum seperti lembaga-lembaga hukum, profesi-profesi hukum, lembaga pendidikan hukum, dan lainnya.
serta sesuatunya yang berkenaan dengan penyelesaian program-program khusus pembangunan. Menyadari bahwa aktivitas pembangunan nasional pada satu sisi akan memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas kesejahteraan hidup masyarakatnya, tetapi pada sisi lain juga menimbulkan kekhawatiran terhadap merosotnya lingkungan hidup secara permanen dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dibutuhkan pula sikap kehati-hatian dalam merumuskan agenda pembangunan, lebih-lebih terhadap perlindungan lingkungan hidup dari ancaman dan dampak negatif pembangunan sendiri. Tentu saja, baru-baru ini kita dapat melihat akibat dari kerusakan lingkungan, misalkan di Kalimantan, Kalimantan Selatan hari ini mengalami banjir yang besar yang tidak terjadi selama 10 tahun terakhir ini. Dari 2008 terakhir banjir bandang besar dan hari ini terjadi banjir yang di mana diakibatkan oleh deforestasi besar-besaran, pengalih fungsian lahan yang terjadi beratus-ratus hektar. Hal-hal ini kebijakan kemudian hal ini kan terjadi karena kebijakan yang sebenarnya tidak melihat ekologi atau lingkungan hidup sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat atau kehidupan manusia. Oh, misalkan Jokowi atau Pak Jokowi ya, yang datang kemarin mengunjungi korban bencana atau bencana alam kemarin di Kalimantan mengatakan bahwa hal itu diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi dan meluapnya sungai. Padahal hal ini sebenarnya diakibatkan oleh gundulnya hutan atau hilangnya hutan kita. Persoalan persoalan eh, persoalan kemajuan pembangunan investasi seharusnya memang melihat lingkungan hidup atau berpatokan atau malah kemudian harus berdasarkan atas pembangunan yang berkelanjutan tentu saja. Nah, makanya oleh karena itu dibutuhkan sikap kehati-hatian dalam merumuskan agenda pembangunan, lebih-lebih terhadap perlindungan lingkungan hidup dari ancaman dan dampak negatif pembangunan itu sendiri. Dalam pandangan Egung Bira Said menyatakan bahwa dampak negatif pembangunan secara teoritis atau praktis dapat dilihat dari semakin sempitnya lahan pertanian, nah, akibat konsentrasi pembangunan pabrik-pabrik yang tidak terkendali, meningkatnya jumlah pengangguran, dan makin rusaknya lingkungan hidup akibat buangan-buangan limbah industri secara sembarangan oleh pelaku-pelaku industri di tanah air. Dengan demikian, mengingat betapa pentingnya sarana hukum bagi pembinaan kesadaran ekologis dan keberhasilan pengelola lingkungan hidup dalam bingkai pembangunan hukum nasional, dibutuhkan suatu pengembangan pengaturan hukum yang lebih komprehensif, utuh, berkeadilan, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi adalah merupakan suatu keniscayaan. Hal ini disebabkan bahwa perkembangan pembangunan dewasa ini dalam semua tatanan kehidupan semakin menunjukkan banyaknya dampak lingkungan yang menuntut adanya sebuah pengaturan hukum yang betul-betul dapat melindungi kepentingan hidup dan kehidupan masyarakat. Berdasarkan pada elaborasi tersebut, keselarasan mengenai konsep ekologi dan kepentingan masa depan investasi, maka untuk mencapai keserasian dan tidak saling bertentangan antara pembangunan dengan lingkungan, diperlukan suatu peran hukum lingkungan yang komprehensif dan integral di dalam mengatur, menata, mengelola, dan mengarahkannya ke arah terwujudnya kedaulatan dan terkonstitusionalisasinya lingkungan. Oleh karena itu, kehadiran hukum lingkungan yang sejatinya diperuntukkan sebagai sarana keteraturan dan pengendalian atas semua perilaku sosial menjadi sangat vital dan menentukan bagi perlindungan lingkungan hidup. Hal ini karena tanpa suatu eksistensi dan keberlanjutan lingkungan atau environment sustainability, upaya-upaya kesejahteraan yang akan dicapai akan menjadi sia-sia. Untuk itu secara premis utama, hukum lingkungan hadir di kala manusia mulai memanfaatkan rasa kebersamaannya dengan satu hal yang sifatnya bertujuan tertib supaya selanjutnya hidup baik bersama lingkungannya. Dan demikian pembangunan dan lingkungan pada akhirnya akan dapat dipadukan supaya dari keduanya tercapai keserasian dan tidak saling bertentangan. Demikian paparan hasil karya tulis dari saya, kurang lebih dan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.